Kalau saya tidak ada hubungannya ya dengan kehadiran saya dan mendapat best paper gitu. Ini bukan tahun politik nih. Teman-teman ada yang masih kesulitan untuk publish nggak? Kayaknya masih ada beberapa ya. Saya lihat. Rata-rata belum dijawab atau belum dijawab oleh itunya kayak Bu Nur itu saya masih belum nemu ininya, belum nemu informasi tambahannya ya. Kalau dengan Bumi saya punya janji untuk nge-review papernya hari ini. Jadi saya senangnya puasa tuh banyak banget waktu luang karena waktu tidur kita dipotong habis gitu ya. Seperti ya. Yang kurang apa ya Bu Nur ya? Pak Budi Mas Budi siap-siap itu, siap-siap share papernya yang bagus ya gimana? Share filenya aja ya, Prof. Share Malu screen. saya, Prof. Share screen biar bisa dihujat bersama. Ya, Pak. Ya, nanti Bu Nur bilang, "Hah, gitu doang?" gitu ya. Gitu doang. Iya, saya merasa malu ya, gitu doang. Ini Mas Budi paper jujur, ini pakai AI nggak? Pakai AI nggak ini? Enggak, Prof. Enggak. Iya toh kelihatan nggak pakai AI? Ya, ini ya kurang lebih ini tahap preliminary research-nya kami, saya Prof. Ridi dan Pak Ayo. Jadi membandingkan performance dari banyak metode sebetulnya. Jadi ini metodenya ada kurang lebih 10 ditambah dengan satu metode lagi, fact dance vector gitu. Lalu dibandingkan gitu aja sih, Prof. Tapi kalau teman-teman lihat ya, tulisan seperti itu terkesan simple, tapi begitu kalian deep dive atau mendalami itu ada satu proses panjang di belakang. Saya yakin itu ada satu proses panjang di belakangnya untuk menentukan 10 hal itu. Dan satu hal yang teman-teman harus luangkan waktu juga adalah setiap paper itu tolong usahakan ada kontributnya untuk penulisan tesis atau disertasi teman-teman ya. Jadi jangan sampai ini cuma jadi paper SLR yang nggak kepake gitu. Saya yakin dari sini juga bisa ada kelanjutannya gitu ya. Tapi kalau teman-teman lihat gitu ya, tipikalnya base paper tuh 3 saya lihat. Satu, dia numerical empiris. Jadi numerical empiris tuh sebagian besar base paper tuh bicaranya aspek-aspek numeris. Kalaupun itu survei harus ada ditunjukkan numerical empirisnya. Nah, kalau ini kan numerical empiris banget tuh. Teman-teman bisa lihat dari conclusion-nya, terus aspek-aspek yang lainnya itu udah numerical empiris banget. Ya. Terus kemudian strukturnya tuh biasanya kalau base paper tuh rigid. Coba di atas tuh. Strukturnya tuh nggak apa ya, nggak neko-neko, nggak nyeleneh gitu ya. Simple tapi langsung direct to the source. Contohnya misalnya eksperimen, ya udah eksperimen aja. Metodologi aja kayak gitu. Ya. Jadi saya rasa proses penilaiannya kemarin itu salah satu diskusinya itu adalah masalah apa ya? Nggak bertele-tele. Apa sih langsung to the point. Nah, to the point. Oke. Dan yang ketiga ya butuh visual cue. Visual cue tuh bisa grafik, table. Ini lengkap banget so coba perhatikan. Ada grafik, ada table, ada kode. Nah, gitu. Jadi ada script, ada grafik, ada kode. Dan kelengkapan visual itu jadi flat. Susah sekali jadi base paper kalau cuma tulisan semua. Nah, gitu. Jadi teman-teman juga nanti mungkin bisa memikirkan hal seperti itu ya. Kadang-kadang sepele tapi itu make it happen banget. Nah, nanti seperti ini ya teman-teman, nanti kita bulanan pertama nanti mungkin ada yang sharing dari Mas Budi sendiri, ada gambaran nggak gimana proses buat paper ini atau buat tulisan ini? Iya. Pengerjaan metodologi yang di sebelah sini yang ini gambar ini itu kurang lebih 2 bulan penuh. Jadi mulai dari start sampai end ini. Lalu menulis kurang lebih ya sekitar 2 bulan juga. Jadi ini tersubmit sekitar pertengahan tahun 2023, lalu ada di review, cukup banyak reviewnya, terus kemudian diperbaiki. Dari review itu, puji Tuhan kayaknya baik begitu reviewernya. Jadi memberi banyak masukan yang harus diperbaiki. Lalu dari situ ya sudah perbaikan terus disubmit dengan berbagai macam prasyarat dari IEEE ini. Mungkin begitu, Prof, waktunya. Nah, itu ya.
Teman-teman tuh ngelihat paper kayak gini tuh sepele, tapi sebenarnya penulisannya itu kalau pengen bagus itu perlu waktu banyak gitu ya. Ini berarti kan 1 kuarter sendiri ya? Iya, Lebih betul. dari 1 kuarter. Udah 1 cawu kan? Udah 1 cawu Tahu. gitu. Ya. Ini conference ya. Saya bayangin kalau jurnal gitu ya. Kalau jurnal gitu. Oke. Saya juga punya cerita tulis jurnal itu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Habis itu ditolak-tolakin. Baru keterima 1 tahun. 1 tahun terbitnya tahun berikutnya, bayangin. Oke. Oke. Jadi dari saya zaman masih lektor kepala sampai sekarang itu belum terbit-terbit. Sampai saya sudah putus asa dulu. Nah, tapi itu prosesnya gitu, teman-teman. Jadi tolong jangan sepelekan menulis. Jadi jangan berpikir, nanti nulisnya nanti-nanti gitu. Enggak. Justru ini key part-nya. Tesis kalian, disertasi kalian itu akan tersimpan rapih di katalog GM. Tapi yang namanya paper ini, itu bisa long lasting. Ini lebih lama long lasting. Jadi ini critical part-nya ya. Oke. Nah, jadi nanti gitu. Pertama-tama saya minta salah satu teman sharing, terus habis itu saya akan sampaikan teknologi update, terus nanti di sesi terakhir diskusi aja. Diskusinya nggak harus terkait dengan apa yang disampaikan kita berdua ya. Mungkin hari ini Mas Budi dan saya, nanti besok mungkin yang lain gitu ya. Jadi nanti modelnya kayak gitu aja selama 1 jam. Ini udah 8.17, saya mau sharing dulu terkait dengan beberapa hal yang sering ditanyakan. Mungkin nggak relevan untuk teman-teman tertentu yang terutama di bidang edukasi, tetapi siapa tahu ada insight untuk penelitian selanjutnya ya. Oke. Jadi sering kali saya nemu satu pertanyaan yang itu dilakukan oleh banyak orang gitu ya. Mereka itu bahas paper, mereka baca paper terus kemudian mengatakan, saya nggak bisa melakukan paper ini, Pak, karena paper ini menggunakan metode yang cukup rumit yang tidak bisa saya replicate. Sering kayak gitu. Oke. Atau enggak begitu, itu pernyataan pertama. Pernyataan kedua adalah, Pak, saya pengen melakukan training ini, machine learning ini, tetapi secara resources saya nggak sanggup. Saya tampaknya harus minjem DGX yang ada di UGM atau apa gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu, kalau teman-teman perlu research yang perlu high performance computing, kita tuh ada 2 gitu ya. Kita punya NVIDIA DGX ya, NVIDIA DGX itu high performance computing, dan sekarang pun sebenarnya itu dikelola oleh kami direktorat di UGM gitu ya, di Direktorat Teknologi Informasi, dan dari UGM sendiri masih ada perlu banyak improvement terutama terkait untuk mengalokasikan resource supaya prosesnya itu seamless gitu ya, jadi bisa self service. Sekarang itu kalau teman-teman pengen menggunakan NVIDIA DGX itu, teman-teman harus kontak kita atau kontak penanggung jawab seperti Mas Igi dan sebagainya, terus dia akan propagasi sebuah computing resources, terus teman-teman harus install dan sebagainya. Kita ke depannya pengen buat penelitian gitu ya. Jadi teman-teman yang lain juga atau yang S1 yang sekarang lagi capstone, terus kemudian pengen skripsi, kita lagi pengen buat penelitian supaya automation itu terjadi. Jadi begitu misalnya Mas Budi pengen nyelesain penelitian pakai DGX, langsung bisa self-service dan sudah ada tools-tools yang ada di sana. Nah, sementara akhirnya kita come up dengan solusi cloud computing. Nah, cloud computing itu memerlukan beberapa hal. Pertama, teman-teman harus punya Microsoft 365 account dan riset proposal. Jadi end up-nya setelah ini, kalau teman-teman ternyata perlu komputasi awan, sementara ini basisnya Azure dulu ya, teman-teman bisa ngajuin grant kredit. Grant kreditnya beda-beda, sekitar 1.000 sampai 2.000 US dollar untuk penggunaan Azure secara gratis. Jadi teman-teman bisa pakai itu ya untuk apa? Untuk penggunaan penelitiannya. Jadi misalnya kalau pengen pakai machine learning, pengen pakai manage service-nya AI dan sebagainya, itu bisa pakai itu. Jadi ekspektasi saya setelah ini teman-teman begitu perlu tools. Jadi jangan sampai penelitian kalian itu terhambat tools. Saya pengen penelitian kalian tuh bisa accelerate apapun caranya gitu ya. Salah satunya mungkin ini ya gitu. Tujuan kita sekarang, saya akan menunjukkan beberapa pola dulu, beberapa pola penggunaan cloud computing yang bisa fit dengan project atau research. Terus kemudian saya akan tunjukkan beberapa tools yang perlu kalian pasang mungkin. Ya, sebagian besar mungkin ini berhubungan dengan software engineering atau berhubungan dengan machine learning, data science atau AI. Ya, kalau yang di luar-luar itu mungkin kita akan bahas di sesi selanjutnya ya. Oke. Dan setelah itu yang terakhir kita akan bahas gimana ngajuin kredit grant-nya. Kredit grant-nya ini mostly akan di-approve kalau proposal kalian jelas. Ya,
mostly akan di-approve, proposal kalian jelas. Oke. Contohnya misalnya waktu itu saya pernah meneliti yang bahasa kucing itu perlu sekitar 3.000 US dollar gitu ya. Itu di cover. Bahkan sebelumnya waktu kita buat chatbot, empathical chatbot ya, di sekitar 2 tahun lalu yang ngambil data dari typingnya si pihak adik-adik yang pakai Android keyboard gitu ya, itu juga ke detect gitu. Oke. Oke ya, jadi kira-kira seperti itu. Ramai banget nih. Oke, nah saya akan cerita dulu eh, beberapa agenda ya, beberapa agenda, terus kemudian bicara beberapa aspeknya ya. Oke, kita akan bisa bahas tentang riset cloud computing apa aja, kemudian apa saja yang bisa kita aktifkan, kemudian bagaimana kita ngusulin research credit proposal, dan terakhir diskusi ya. Oke, sekarang saya pengen tanya dulu kepada teman-teman. Teman-teman bagaimana, khususnya teman-teman yang pakai penelitian machine learning atau AI, kalian sekarang pakai machine learning dan AI-nya gimana? Pasang di komputer sendiri, atau sudah mulai subscribe layanan AI, atau gimana? Mungkin bisa cerita dulu. Ayo, silakan. Bisa langsung unmute aja. Ya, kalau saya Prof pasang sendiri sama pakai Google Colab yang gratisan Prof. Mencukupi itu. Ya, untuk yang simple-simple kayak yang nulis untuk yang kemarin ini masih cukup Bro. Yang kemarin. Yang lain silakan. Ayo, yang lain. Sorry. Ini masih banyak kan orang mau, ada banyak kok. Saya pikir cuma saya dan Mas Budi aja. Ada banyak. Ya, silakan yang lain. Ayo. Gak ada nih. Ya. Jadi sebagian besar itu biasanya kita coba sesuatu yang free dulu ya. Itu sesuatu yang common ya. Kalau ada free, ngapain bayar gitu ya. Problemnya pada saat beberapa waktu tertentu kadang-kadang nggak escalate. Contohnya kalau teman-teman mahasiswa satu tuh, mereka dapat fasilitas Azure tapi cuma $100. Nah, bagaimana kalau udah melebihi $100? Itu kan big questionnya itu. Mereka harus berhenti, mereka harus stop beberapa servicesnya, bahkan belum selesai. Saya bayangkan seperti itu. Bayangkan kalau teman-teman pakai pakai machine learning atau deep learning yang perlu NVIDIA series gitu ya, di GX sekian gitu ya, yang mungkin kalau dipakai perlu 500 atau 600 US dollar kan nggak mungkin gitu ya. Nah, makanya di situ yang perlu kita pikirkan bareng-bareng. Sebenarnya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah satu, kita ngusulin credit grant. Yang kedua itu kita mengusulkan lewat research group untuk pengadaan cloud computing tersebut. Menurut saya itu sangat possible. Karena saya juga termasuk yang ditunjuk untuk jadi ada task force di UGM untuk meningkatkan research grow di UGM gitu ya. Dan kebetulan ditunjuk bareng berapa puluh researcher juga, dan salah satu opportunity-nya adalah bisa menggunakan anggaran atau budget seperti itu ya. Oke, dan anggarannya lebih fleksibel dibanding ini ya, dibanding penelitian-penelitian yang mungkin kita pernah lakukan, misalnya RTA dan sebagainya. Nah, ya. Nah, bicara cloud computing for research, ini saya mau cerita beberapa. Pertama, yang paling mudah itu adalah kita creating virtual machine. Kita creating virtual machine yang namanya DSVM, ya, Data Science Virtual Machine. Enaknya DSVM itu kita nggak harus konfigur. Jadi bisa langsung semuanya ini ya, bisa langsung semuanya terpasang. Saya pertama kali belajar Python, kemudian Anaconda, bla 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 gitu ya, itu pakainya DSVM dulu. Ya, DSVM dulu. Karena inilah ada tools yang paling nyaman perpindahan dari lokal gitu ya,
ke cloud. Ya. Jadi teman-teman bisa pakai yang namanya data science virtual machine. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang pakai Azure nih di sini, ya. Ini pakai punya nih. Kalau teman-teman lihat, bagi yang belum punya ya, masuk aja ke portal.azure.com terus login pakai email @365. Nanti biasanya teman-teman dapat dapat kredit gitu ya, dan juga dapat beberapa hal yang menurut saya menarik, misalnya perangkat lunak. Perangkat lunak nih, kalau pengen apa belajar bahasa R atau SQL Server atau apa gitu ya, Visual Studio dan sebagainya, ini semua bisa teman-teman download ya, bisa teman-teman download. Ada sekitar 26 item, termasuk kalau pengen host sendiri untuk server gitu ya, itu juga ada. Jadi saya rasa bisa dipakai ya. Di sini juga ada machine learning server kalau misalnya teman-teman pengen pasang machine learning sendiri. Nah, yang mau saya sampaikan itu adalah DSVM. Jadi kalau kita bicara DSVM, sebenarnya itu adalah virtual machine sendiri gitu ya. Oke, saya coba DSVM ini, kalau teman-teman lihat nanti nggak akan, nah ini ya. Nah, di sini nanti akan keluar beberapa layanan gitu ya. Kalau di marketplace ya kira-kira ada seperti ini. Tapi kalau kita bisa lihat, sebenarnya itu adalah masuk ke VM gitu ya, masuk ke virtual machine. Nah, di sini masuk ke virtual machine. Kemudian kita lihat pembelajaran mesin. Nah, nanti di situ ada beberapa pilihan gitu ya. Tapi kalau di sini, jadi nanti teman-teman yang pakai virtual machine bisa pilih template-nya untuk DSVM gitu. Jadi intinya pertama itu bisa buat virtual machine gitu ya, bisa buat virtual machine yang sudah built-in ininya, sudah built-in template-nya ya, sudah built-in template-nya. Nah, di sini nanti bisa lihat ada beberapa template yang bisa teman-teman gunakan gitu. Istilahnya gambar, harusnya image kali ya. Oke. Oke, jadi nanti itu bisa dilihat di situ. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, umumnya VM skenario-nya kalau teman-teman ngerasa komputernya nggak kuat untuk jalani sesi itu. Dan ini tentu saja bisa dimatiin atau dinyalain ya, sesuai dengan kebutuhan. Tapi saya merasa skenario ini skenario paling make sense untuk data-data yang kecil. Data-data yang kecil tuh kurang dari jutaan ya. Ya misalnya sekitar di bawah 1 juta gitu ya, datanya masih aman ditaruh di DSVM. Tapi kalau sudah nggak aman, saya sarankan teman-teman pakai yang managed service. Nah, ini kemarin ada penelitian, Pak, saya perlu buat sendiri nggak ininya, apa namanya, voice sample-nya? Nggak perlu gitu ya. Saran saya kalau misalnya yang sana pakai voice sample-nya buatan, Anda pakai AI, is okay, nggak ada isu. Ya, walaupun metodenya beda gitu ya, nggak apa-apa. Tapi yang penting datasetnya sama dan bisa comparable gitu ya. Jadi sebenarnya AI yang ada di sini itu semuanya AI yang sifatnya apa ya? Balik lagi kayak udah pre-package, jadi nggak usah build dari awal. Kalau teman-teman pengen build machine learning sendiri juga, buat build machine learning bisa pakai Azure Machine Learning daripada DSVM. Ini lebih low footprint, cuma jatuhnya lebih mahal dibanding DSVM. Ya, lebih mahal gitu ya. Tapi ada versi gratisnya gitu di Azure Machine Learning. Kalau teman-teman pengen pakai generative AI untuk customizing, misalnya pengen buat solusi code search yang direkomendasikan oleh generative AI, itu bisa pakai AI Studio. Ya. Mekanisme pencarian, entah itu pencarian semantik atau apapun, bisa pakai AI search gitu ya. Jadi saya mau cerita aja bahwa hampir semua aktivitas itu bisa difasilitasi oleh AI. Jadi sekarang please, kalau misalnya teman-teman pada pakai AI, kalian pakai AI aja, tapi dengan satu catatan, jangan ngaku-ngaku itu buatan kalian, terutama pas bagian penulisan naskah ya. Saya selalu menyarankan kalau pakai AI boleh buat draft, tapi setelah itu tolong di-refine lagi, ditulis ulang lagi ya. Support pakai, entahlah pakai Grammarly atau kalian pakai tulis ulang lagi gitu, nggak apa-apa. Yang penting jangan as is seperti itu, karena nanti kelihatan banget. Bahkan kalau kita tanya AI-nya, kita bisa nanya baik-baik ke AI gitu, AI itu tulisan saya bukan, dia bisa jawab itu. Ya, oke. Jadi bisa dilihat tuh ada banyak banget ya. Pengen itu matching gambar, pengen itu deteksi dokumen intelligence,
dan sebagainya. Ya. Sampai untuk video indexer juga ada. Dan ini saya lihat starting from free juga ya. Jadi idenya adalah tolong jangan mulai dari awal dulu. Jadi begitu kalian baca paper, metodenya pakai apa? Oh ini misalnya metodenya terkait dengan understanding language ya, misalnya language understanding. Gitu ya. Ya sudah teman-teman bisa build dari pakai Azure Machine Learning, tapi kita sarankan pakai Azure AI Language dulu, dilihat dulu. Dan kalau ngelihat demografi atau misalnya product structures-nya layanan AI dari empat big family dari cloud provider, 4A ya, saya sebut dengan 4A, AWS, Azure, App Engine-nya Google, sama Ali Cloud, itu yang leading itu cuma 2, si Azure sama App Engine-nya Google gitu ya. Oke. Dan kalau bicara cost efektif, dua-duanya ini juga cost efektif, bisa starting from free. Ya, oke. Nah, selain itu, saya selalu menyarankan teman-teman untuk melakukan uji coba itu experiments, itu cobalah pakai pendekatan DevOps. Kalau yang nggak tahu DevOps atau Development Operation, ini udah banyak turunannya, ada MLOps ya, Machine Learning Operation, ada AIOps, Artificial Intelligence Operation, ada SysOps, System Operation gitu ya. Bahkan sampai ada yang Research Operation. Jadi tools-nya hampir sama, karena saya lihat proses yang namanya research atau software engineering itu hampir looks alike gitu ya. Pertama kalian buat plan dulu misalnya di board. Kemudian setelah itu taruh kode-kode ataupun skrip wawancara atau apapun itu di repos dan seterusnya. Ya, sampai pengen buat eksperimen ada di DevTest Lab. Jadi bisa pakai yang ini. Dan ini juga starting from free kalau misalnya cuma sendirian. Maksimum 5 orang kayaknya kolaborasi. Jadi bisa dicoba. Ya. Kemarin ada yang menarik, salah satu mahasiswa itu nguji nguji apa ya? Nguji UAT-nya, nguji usability-nya dia pakai test plan. Jadi udah ada test case-nya, udah ada terus test plan-nya, terus dicek-cek hasilnya apa, feedback-nya apa, masuk terus di generate report hasil feedback-nya apa. Itu menarik banget. Nanti mungkin kalau perlu kita bisa fokus ke ini, fokus ke sini aja misalnya bagaimana cara nyusun cara eksperimen yang benar secara engineering. Nah itu ya nanti kita coba bahas itu di sesi selanjutnya gitu. Oke. Saya mau cerita dulu pertama teman-teman bisa activate ya. Saya coba teman-teman silakan activate dulu portal.azure.com terus coba login pakai 365.ugm.ac.id. Coba dapat nggak ini? Karena ini licensingnya juga terbatas, nggak semuanya dapat. Jadi kalau teman-teman bisa masuk terus dapat itu sangat useful banget setidaknya untuk awal gitu ya. Oke. Nanti teman-teman bisa coba dulu ya ke portal.azure.com terus kemudian jadi nanti biasanya saya pakaiin private ya. Oke. Teman-teman bisa Azure for Students gitu. Nah ini sorry. Azure for Students and Teachers ya. Oke. Nanti di sini ada nih. Nah, itu terus kemudian nanti star bla 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 ya kan gitu. Kemudian star free. Nah, setelah start free teman-teman sign up di sana, masukin emailnya ya. Nah itu dimasukin aja 365.ugm.ac.id. Kemudian selanjutnya ya nanti akan masuk ke SSO UGM ya. Masukin deh akun SSO UGM-nya. Oke. Dia akan masuk. Kemudian nanti teman-teman akan disampaikan eligibility-nya ya. Kalau eligible teman-teman bisa langsung akses, kalau nggak eligible ya jadi itu ya bisa saya ini kan ya saya copy pastekan nih linknya di kolom chat barangkali teman-teman belum activate. Oke ya. Nah ya itu nanti kalau udah biasanya dia minta nomor telepon verifikasi OTP terus sudah aktif. Nanti kira-kira seperti ini begitu udah masuk ya. Nanti kalau kadaluarsa kalau kalian masih bisa login
kalian sign up lagi nanti diupdate lagi gitu loh. Jadi nggak cuma 154 hari terus sudah selesai. Nanti bisa diupdate terus. Ya, gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Terus kemudian itu dia yang berikutnya yang teman-teman saya sarankan itu ini education.github.com. Ini tools-nya menurut saya bagus banget, banyak banget facility-nya gitu ya. Tadi gimana? Education.github.com. Kalau teman-teman belum pernah coba ya. Oke. Teman-teman dari sini masuk ke Student Developer Packs. Di sini ada Get the Student Pack ya. Di Get Student Pack ini ya untuk bantuan penulisan di sini ada AI prompting and technical writing. Nah, ya, teman-teman bisa pakai itu untuk nulis-nulis dan juga untuk insight improvement penulisan gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian banyak banget tools-nya di sini yang saya pakai, contohnya Copilot di sini, GitHub Copilot ya, dan Visual Studio Code. Nah, ini di situ teman-teman bisa pasang juga, dan guess what, untuk student itu gratis. Jadi GitHub Copilot yang bayar itu kalau pakai student itu bisa gratis. Syaratnya tadi sama ya, nanti sign in-nya pakai sign up-nya atau pakai email UGM atau 36 UGM. Ya, oke. Ini bagian sini juga ada data science and machine learning. Ya. Jadi saran saya biasanya yang saya aktifkan itu ini AI prompting, Copilot, sama data science and machine learning. Nah, oke. Kalau teman-teman tadi barusan jam 5 pagi itu kita collaborate dengan teman-teman yang ada di US, kita buat design thinking ya untuk solving problem, ini bisa pakai Aspiring Creativities. Jadi ini toolsnya banyak banget ya. Kalian bisa lihat itu banyak banget tuh. Ya. Oke, silakan dipakai gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan satu. Jadi bagusnya education GitHub saya ngelihat dijadikan satu gitu, kayak dibuat satu katalog gitu yang jadi bantu. Ya. Jadi kita nonton bisa. Termasuk ada Visual Studio Essential. Jadi kalian kalau misalnya studentnya kurang ya, studentnya kurang tuh ya. Ini kan student kurang nih. Daftar di ini, Visual Studio Dev Essential. Nih. Nah, ini. Ya, jadi ini dia. Nah, jadi ya. Jadi nanti Visual Studio Essential kalian bisa ikut juga di situ. Lihat individual use ada apa gitu. Nanti biasanya kalau download salah satunya, misalnya di download ini jadi Visual Studio Dev Essential. Lumayan tuh teman-teman, lihat ya di sini dapat berapa tadi? Jangan-jangan dia langsung ini. Nah ini dapat 200 kredit. Restoran kredit lumayan untuk buat VM. VM-nya tinggal Anda matiin aja di malam hari. Ya, gitu. Jadi banyak banget tools yang bisa bantu teman. Ya. Sekarang berikutnya apa saja yang harus kita lakukan untuk dapat grant proposal? Ya, simple banget sebenarnya grant proposal. Ya, jadi teman-teman bisa visit ke sini. Saya masukin ya linknya di kolom chat. Ya, oke. Jadi nanti kalian mengusulkan, ya. Nanti kalian akan dapat yang namanya Azure Research Credit, ya. Oke, Azure Research Credit di situ. Dan Azure Research Creditnya bisa dipakai untuk sesuai dengan proposal teman-teman. Nanti yang perlu dituliskan adalah tentu saja nama kalian gitu ya, emailnya harus pakai @365 karena nanti di top up-nya di sana. Jadi misalnya Ridia 365 atau apa, teleponnya telepon ponsel yang sama dengan yang waktu kalian aktifkan di ini, diaktifkan tadi di portal.azure.com, country-nya Indonesia, zip code-nya yang ngikutin aja. Kalau UGM 55281, institution name-nya Universitas Gadjah Mada, job role-nya kalian bisa graduate student atau researcher. Saya sarankan kalau teman-teman S1 gitu ya, itu bisa ngusulin graduate student. Kalau teman-teman S2, S3 pilih aja researcher ya. Oke. Experience to Absur, ini bebas ya, nggak ngaruh jawabannya apa. Area of research yang paling penting ya. Area of research pilih engineering.
ya. Kemudian ready, yes. Nah, ini tinggal dihitung kapan maunya. Ya, 1-3 bulan dan sebagainya. Nanti di-submit, teman-teman dapat email. Setelah beberapa waktu tertentu, nanti kalian akan menjawab dengan attach research proposal-nya. Attach research proposal-nya. Research proposal-nya nggak repot-repot tuh. Saya cek cuma 1 pages, gitu ya. Jadi cuma 1 halaman aja. 1 halaman tentang apa yang diperlu digunakan, Azure-nya pengen pakai apa. Nah, gitu. Oke. Azure-nya pengen pakai apa ya terserah teman-teman ya. Oke, bisa pakai apapun yang teman-teman inginkan gitu ya. Pengen buat machine learning atau apa karena bentuknya nanti kan kredit gitu ya. Nah, bisa pakai Azure machine learning atau apapun itu terserah. Ya, gitu. Oke. Pengen AI Studio juga boleh. Oke, itu. Nah, ini saya udah punya 2 subscription ya, 1 Azure for Game Research, 1 Azure for Student. Jadi nanti kalian kalau diterima dapat 2 subscription, tapi dalam 1 account ya. Oke. Nanti kalian bisa coba. Oke. Kreditnya berlaku untuk setahun. Nanti biasanya kalau udah setahun ya kalian harus apply lagi. Jadi usahakan setahun itu selesai ya pengambilan datanya dan sebagainya. Jadi kira-kira prosesnya seperti itu. Ya, mungkin itu dari saya ya. Sekarang teman-teman barangkali ada pertanyaan atau diskusi dipersilahkan. Ada yang mau curhat-curhat terkait dengan progres penelitiannya juga boleh ya. Itu ya. Silahkan masing-masing kalau ingin menyampaikan current status research kalian gimana 3 menit dan kalau ada hal yang bisa disupport bisa share sesuatu sekitar 2 menitan ya. Jadi total masing-masing 5 menit. Ya, monggo silahkan. Oke. Saya mute karena agak ribet ya di sini. Silahkan. Yuk, siapa duluan? Boleh. Saya Prof, saya mau sekedar lapor saja bahwa Boleh, boleh. artikel sudah semua tersubmit, jadi ini statusnya menunggu. Yang revisi mayor ketiga itu juga sudah submit, kemudian yang terbaru itu juga sudah submit. Lalu sekarang fokusnya menyelesaikan laporan disertasi. Itu aja. Terima kasih. Laporan disertasi itu hasil penilaian udah keluar kan? Lagi direvisi kan? Oh, belum, Prof. Ini revisi, iya, revisi baru submit 1 kali, kemudian revisinya kan itu sama aja menulis ulang begitu revisinya, karena yang dulu itu sangat draft. Jadi ini memperbaiki, tapi juga jadi memperbaikinya itu luar biasa banyak. Benar, saya paham itu. Iya, ini karena waktu saya masuk pertama kali itu kan sebenarnya hanya untuk syarat dan analisisnya belum lengkap. Jadi tahun kemarin itu ketika ada revisi ya saya melanjutkan analisis, melengkapi analisis begitu. Proyeksinya berapa lama, Bu? Pengennya sih April ini sudah memasukkan. Memasukkan hasil revisi ya? Iya. Sekarang bulan apa sih? Maret. Oh iya bisa. Tapi April akhir menurut saya. Nggak mungkin bisa April tengah-tengah atau depan. Kayaknya masih long way story itu. Kalau dilihat dari revisinya kemarin ya. Tapi April masih bisa, masih possible. Masih ngajar nggak? Apa masih. Sekarang masih malah full ngajarnya? Iya, malah full. Berapa SKS sekarang? 12. Oh, lumayan banyak ya. 12. Cuma 2 mata kuliah kok, Prof, nggak apa-apa. Oh, 2 mata kuliah. Oh, oke. Ya. Kok bisa 12 paralel ya kelasnya? Iya. Cuma waktu aja yang, tapi masih bisa hanya memang harus tetap kerja ya ngantor karena sudah dianggap tidak studi lagi. Gitu. Lalu apa lagi? Cuma itu ya tugas saya selesai menyelesaikan revisi aja. Ya semoga artikelnya bisa selesai. Saya mengejar ini karena kalau nanti ada revisi, saya sudah selesai dengan revisi. Paling tidak udah submit revisi disertasinya, maksudnya gitu. Supaya waktunya sambil nunggu mereka reviewer bekerja untuk 2 artikel itu. Oke.
Provinsap tapi udah ini kan udah review ya? Iya, iya. Hmm. Yang akan dibaca Prof. Video kemarin waktu itu sudah sudah dibaca lagi sama Pak Insap. Kemudian beliau yang jadi koresponden author, kemudian ya sudah dimasukkan saja. Jadi saya submit. Oke. Kelihatannya Berarti nanti Prof. Ridi juga dapat emailnya karena saya masukkan supaya tahu kalau ada. Gitu. iya saya terima emailnya. Berarti nanti Iya. saya coba review ya hari ini deh. Oke, atur nuwun, Prof. Monggo, silakan yang lain. Teman-teman S2, S1 jangan ragu, boleh juga. Halo. Kedengeran nih suara saya. Mana nih? Atau masa saya panggilin satu-satu kayak anak kecil nih. Assalamualaikum, Prof. Menyampaikan. Silakan. Tadi siapa dulu nih? Bareng, Prof. Mas Saifuddin dulu. Ayo, siap, Iya Prof. nih. Kok bisa bareng? Kalian jodoh ya? Enggak, sorry. Ya silakan. Baik, terima kasih banyak, Prof. Menyampaikan ini pengambilan data penelitian saya kemarin sudah selesai, sudah saya submit di data Mendeley. Kemudian rencana untuk progres berikutnya ini mau saya buatkan jurnal untuk saya upload di data in brief, Prof. Cuman masih nunggu. Awalnya saya mau upload di di jurnal yang lain, cuman saran Pak Widiawan jangan jangan di jurnal yang itu, suruh jurnal yang lain. Jurnal apa itu? Prof, MDPI, Prof. Oh iya, jangan di situ. Iya. Ya, sekarang lagi early warning system. Dan teman-teman nggak usah ragu kalau misalnya pengen submit tapi bukan international journal ya. Yang penting terindeks Sinta dan bagus kelasnya juga nggak ada isu. Jadi bisa saja bahasa Indonesia pun nggak ada isu sih selama jurnal Sintanya memenuhi. Atau nggak conference juga oke. Saya sih requestnya kalau teman-teman S2 itu conference cukup lah. Kayak S3 itu baru perlu ada jurnal. Kalau S1 apalagi saya cuma expect jurnal nasional aja yang terindeks Sinta kayak gitu. Supaya ada footprint-nya begitu kalian tulis. Jadi akhirnya ke jurnal mana, Mas? Ini masih saya rubah draftnya ke data in brief, Prof. Oh, oke. Sementara itu, Prof, ya. Dan teman-teman juga pasti sering alami naskahnya itu diubah formatnya dari format E, format B, format C, format D gitu ya. Dan itu melelahkan. Setuju nggak nih? Betul, Prof. Melelahkan ngubah format. Permintaannya beda-beda, Prof, ya. Iya. Saya juga ngalami seperti itu. Perbedaan format itu bikin melelahkan ya. Ya nanti mungkin kita bahas. Kemarin tuh nemu yang lucu gitu ya. Jadi buat draftnya pakai mind maps gitu ya. Terus kemudian di-generate jadi Word. Terus habis itu Word-nya diubah template-nya. Jadi setiap ubah template baru tuh kita tinggal ngarah ke template mana. Itu kayaknya perlu dibahas tuh kapan gitu ya. Ya bagus lah Mas kalau misalnya udah ada penjelasan seperti itu. Yang penting timelinenya diperhatikan baik-baik aja. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ya, berikutnya tadi siapa ya? Mbak Nafisa kayaknya. Iya, terima kasih Prof. Izin menyampaikan kemarin belum laporan. Jadi setelah diskusi dengan Pak Sunu menyarankan saya join ICT aja gitu untuk conference-nya. Terus Itu kapan tuh? Kalau untuk submit papernya Mei deadline-nya seingat saya. Kalau untuk conference-nya Oktober 23-24 apa 26-27 gitu saya agak lupa. Di mana 3 itu? hari. Di Bali kalau ICT. Kalau yang ICS yang punya UGM CST di Jogja. Ya itu teman-teman yang bagi yang belum submit juga ada tuh ya. Ini sekarang masih buka kan ya papernya?
Iya, buka masih submission ya? buka. Masih buka. Itu bisa gabung juga gitu. Nanti siapa tahu ketemu di sana gitu. Kemarin Mas Budi tuh ke sana nggak sih? Enggak ya? Waktu itu acaranya virtual ya? Ikut virtual ya? Iya, betul, Prof. Oh iya, oke. Harusnya pas ke sana kita ketemu tuh bisa makan bareng. Ya, nanti saya coba nih yang riset berikutnya. Ya, nah, oke lah. Udah bener sih arahnya Mbak Nafisa, jadi nggak ada isu. Nanti semoga bisa lancar dan diterima aja. Ya, amin. Terkait tesis, sebenarnya ada yang mengganjal, cuman saya masih bingung juga gimana tanyanya ke Bapak. Jadi mungkin nanti Gimana? enggak, Yang ganjal saya apa? cuman agak bingung konsep ini aja sih Pak, apa pengujiannya nanti. Bukan ke pengujian sih, lebih ke aplikasinya. Cuman nanti coba saya cek ulang lagi, siapa tahu ada sesuatu yang kelewat, jadi saya bingung. Nanti mungkin lebih ke pertemuan one on one aja kayak Pak. Ya, oke. Kalau perlu konsep-konsep pengujian kayaknya di beberapa video pertemuan yang dulu itu pernah ada aja. Nanti coba Christine bisa sharing playlist yang di tahun sebelumnya, siapa tahu ada sesi bahas tentang pengujian gitu ya. Oke. Jadi nanti coba dilihat aja di sana. Dari saya tuh dulu aja sih Pak. Terima kasih. Oke. Sip. Ya, yang lain ada nggak? Kita masih punya waktu 8 menit lagi. Jam 9 kita cukupkan. Kalau masih ada silakan nih, masih ada 8 menit, masih lama. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi, Prof. Waalaikumsalam. Ini. Nah, ini. Itu, Mas Ardian. Kamu punya utang ke saya. Utangnya Ya, itu, Prof. utangnya itu uang kamu ada di sini. Nggak ada yang ngambil-ngambil. Bu Nur sih udah ngabisin tuh. Udah ngabisin uang ya. Tapi ini bener-bener Pak Ardian nggak butuh uang. Saya bilang gitu. Nanti tolong di ini kan ya, diklaim ya, kalau perlu ya. Siap. Nah, ya. Gimana progresnya? Izin, mohon maaf. Kemarin terakhir kita diskusi itu saya mau maju S2, tapi kemarin saya waktu itu sudah lapor ke Mbak Dita. Karena rencana kan Februari itu, Prof ya. Terus kata beliaunya sibuk karena mau pemilu itu, kemudian nanti kemungkinan setelah pertengahan Maret, Pak, paling dilemparnya begitu. Nah, kebetulan saya minggu lalu, izin saya baru pulang dari ini, Prof, seleksi komandan upacara 17-an tuh di istana itu. Jadi suara saya habis-habisan. Iya, saya paham ini kolonel nih. Siap. Ya udah, Kemudian, semoga lancar. siap. Tinggal apanya sih? Kemarin, Tinggal hasil kan? Evaluasi udah belum? Izin? Evaluasi udah belum? Evaluasi ininya, evaluasi sasaran targetnya. Sudah, Jin. Kalau itu Udah ya? sebenarnya semua sudah lengkap sebenarnya. Penelitian sudah selesai juga. Termasuk yang report terakhir yang kami laporkan di PDD kemarin ini sudah. Ya, Berarti tinggal nulis? Siap, tinggal nulis. Cuma belum S2. Oke. Ya, coba dirutinkan lah selama kesibukannya sejam setiap hari menulis gitu. Pasti bisa kok. Siap, Prof. Saya juga dulu sama waktu S3 juga kayak gitu. Jadi cuma bisa punya waktu tuh jam 5 pagi sampai jam 7. Setelah itu nggak bisa nulis lagi. Tapi setiap hari harus jam 5 jam 7, nggak boleh lewat. Kita pengen dimanapun coba, dan itu bisa jalan. Siap. Siap, Prof. Okay. Kemudian apalagi enak kalau Mas Ardian kan sambil jalan-jalan tuh, jadi harusnya ada refreshing scenery. Lalu gimana? Kemudian menizin kemarin kami tiap hari kan sambil memeriksa publikasi yang publikasikan sudah 2 ya, Prof. Alhamdulillah sudah 2. Cuma kemarin menizin barangkali sudah monitor juga, Prof. Yang dari IJTEK UI itu kemarin ada pemberitahuan kok rencana publis isu nomor 16. Ya. Isu saya 2 udah nomor baca 16. itu di emailnya. Siap. Tapi nanti katanya nunggu kooperatif dari
kita selaku autor begitu kan, kami itu belum terima lebih lanjut emailnya, katanya mau dikirim. Tapi mungkin apakah bisa kita push, mudah-mudahan bisa di tahun ini Prof ya, izin. Enggak, yang paling penting sih acceptance-nya dulu deh, sama kamera siap. ready-nya udah naik. Oh, Kalau siap. acceptance sama kamera ready-nya udah naik, itu udah bisa diinikan diusulkan sebagai syarat. Oh, siap. Hmm. Terima kasih, Bro. Itu dulu, pengen publish-nya setahun kemudian atau 6 bulan kemudian nggak ada isu. Ya. Siap, monitor. Siap. Hmm. Siap, Bro. Sementara oke. itu dulu, kami akan coba termati lagi sambil ngambil perbaikan suara dulu. Iya, nanti SA2 suaranya hilang repot. Ya, silakan. Yang lain. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Dari Mas Budi, suaranya jelas sekali dan bersih, bagus sekali device-nya. Enggak, ini built-in dari laptopnya. Laptop saya udah 3 tahun. Ya, oke, terus silakan. Yang lain. Ini Bu Nur kayaknya udah unmute, tapi kok nggak, suaranya nggak kedengeran. Nggak keluar. Ayo yang lain ada nggak nih? Saya sebutin satu-satu. Ayo Bu Nur. Dari tadi sudah masuk sebenarnya, tapi suaranya nggak keluar. Nggak kedengeran, Bu. Ayolah, orang IT harus bisa troubleshoot. Belum masuk, Bu. Device-nya Bu Nur mungkin, mic-nya, device mic-nya Bu. Ini Bu Nur nih, sini nih ya. Layarnya kelihatan nggak nih layar saya? Di more, terus habis itu di audio setting, dicek nih device-nya. Nah ini ketahuan nih device saya nih. Ya seperti itu. Sama Mas Budi akhirnya ketahuan. Itu pakai bawaan ya, bawaan ini bawaan. Iya, bagus sekali Prof laptopnya. Ya ini Bu Nur, more. Nanti begitu ketemu generasi Z atau generasi Alpha dibully-bully, kadang tuh gitu-gitu ya. Kita sekarang sebagai dosen itu merasa ketinggalan. Nah ini ya, di more, terus habis itu audio setting nih, nanti keluar seperti ini, dipilih kan sesuai. Biasanya mikrofonnya aja nih pilih. Yang lain silakan, ini ada Bu Berliana, ada Mas apa aja nih? Ada Mas Parsiantoro, ada Mas Hasan, ya, Mbak Sisil, ya, ada Mas Afif, Mbak Tari. Ayo silakan kalau ada itu, sembari kita menunggu Bu Nur memperbaiki mikrofonnya. Yo, ada nggak? Cek. Halo, Prof. Izin, Prof. Halo. Suaranya tidak asing lagi. Ini orang yang mau lulus nih. Suaranya lebih tenang. Ini kalau suaranya yang mengejar lulus tadi kehilangan suaranya. Laptop saya ini error nih dari apa? Progresnya nih di sistem Windows-nya full using SSD-nya kalau 100%, jadi ngelak ini gimana? Oke. Caranya kalau kayak gitu, coba di more terus matiin videonya, video partisipannya. Di view. Sebentar tuh. Gimana sih caranya? Saya juga lupa. Jadi ya, kita bisa matikan videonya. Oke. Gimana Mas? Monggo silakan. Ini Prof, izin untuk menyampaikan progresnya untuk revisi yang kemarin saya targetkan selesai di sebelum 14 Februari ya. Ternyata belum selesai nih, saya targetkan selesai bulan ini untuk saya target bisa daftar sih di pelatihan untuk maju Prof. Jadi baru saya targetkan minggu ini untuk diselesaikan. Saya ngerasa nggak ada isu di isu panjenengan nih, maksudnya Tuhan tengah berpihak pada panjenengan. Amin. Iya, jadi lagi ini ya, lagi tinggal, it's a matter of time gitu ya. Yang penting dilakukan terus. Maaf nih sempat off sebentar, kemarin nggak bisa mengerjakan, sempat opname. Iya, kok kamu nggak bilang sih, nggak cerita opname?
Cuman Nanti cerita biar kita bisa nengok bareng-bareng. nggak cuman ini aja, cuman apa nggak gitu parah sih, hanya asam lambung kambuh terus dirawat beberapa hari aja. Alhamdulillah sudah bisa ini lagi, aktivitas lagi. Ini sedang progres diselesaikan. Target sih minggu ini selesai targetnya, Pak. Iya, oke lah. Saya juga kena long COVID tuh sekitar sebulan. Kena COVID sebulan. Pas bulan Januari. Ya, gitu. Itu semoga teman-teman dalam kondisi sehat ya. Nggak enak banget gitu kalau itu. Ya. Yang lain silahkan. Oke, Saya makasih, tuh Pak. agak deg-degan. Nih, saya terus terang yang ada di sini ya. Yang saya deg-degan itu adalah nomor 1, Bumi. Saya deg-degan banget. Maaf ya Bumi ya, saya jujur nih ya. Saya paling deg-degan dengan panjenengan. Ya, seperti itu. Kemudian saya scroll Saya juga bawah. deg-degan, Prof. Nah, betul. Mas Condro, Mas Hasan, saya deg-degan. Ya, itu. Ya, tapi deg-degannya nggak sedeg-degan dengan Bumi ya. Ya. Oke. Nah, itu. Terus mana lagi nih? Itu sih. Bu Nur kayaknya so-so aman lah. Oke. Izin, Prof. Ya, silakan Mas Hasan. Nah, akhirnya ini buka-buka suara. Ya, menyambung terkait penelitian, Prof. Sebelumnya kan saya sudah ajukan request untuk server DGX. Sudah bisa digunakan, hanya saat itu untuk digunakan di luar jaringan UGM itu masih terkendala, Prof. Saya sudah pernah lapor via email, namun belum ada balasan. Jadi maksud saya mungkin nanti pas selama libur Lebaran ini saya mau coba untuk akses dari luar. Itu Pakai saya VPN nggak? sudah, Prof, sudah ikuti instruksi. Kendalanya Pakai kayaknya OpenVPN? sebelumnya pernah connect VPN, tapi connect ke servernya nggak bisa. Sekarang malah nggak bisa connect VPN sama sekali di situ. Mungkin nanti apa saya ke DTI, Prof. Gitu. Ya nanti saya coba cek ya. Harusnya memang Mas kebijakan sekarang tuh nggak boleh ini, nggak boleh. Emang harus pakai VPN. Intinya harus pakai VPN. Ya. Iya, Jadi saya ini VPN-nya nggak bisa connect, Prof. VPN apa itu? Maksudnya VPN untuk masuk Open ke VPN-nya pakai apa ininya? Pakai alamat apa? sudah gunakan yang diinstruksi dari email itu, Prof. Oke. Mas Amarudin juga kayaknya pakai ini sih. Pakai ini bukan? Iya, sama Iya. Bapak itu juga. Bukan yang itu, Prof. Kalau yang open itu nggak bisa. Oh, Itu hanya bisa akses web dokter. Oh, beda profilnya. Beda profilnya, Prof. Nah, Itu nanti IP-nya 28 ujungnya, Prof, yang diberikan dari email. Nanti kasih ke saya. Siap. Mau saya cek ya. Nanti saya cek. Biasanya saya pakai ini. Ya, biasanya saya pakai ini. Ya. Ada satu lagi saya lupa ya. Ada satu lagi. Nanti saya coba kabari. Nanti tolong di-share aja. Siap, baik, Prof. Harusnya bisa kalau pakai VPN. Nggak ada isu. Terima kasih, Prof. Oke. Silakan. Tes udah bisa masuk belum ya? Mantap. Jelas sekali. Jelas. Oh ya. Tadi ternyata settingan ini saya Prof permission di laptop yang karena ini kan Microsoft-nya Teams-nya baru software-nya. Jadi yang lama yang dapat permission, yang baru ini belum saya setting. Oke, izin melaporkan Prof. Jadi saya kan kemarin dapat revisi naskah kelayakan kan banyak. Kemudian jadi saya sebulan kemarin merombak struktur. Jadi dari bab 1 sampai bab terakhir. Ini saya coba susun ulang supaya lebih koheren. Terus kemudian saya timbang-timbang, saya mau menulis semana, saya pikir saya mulai dari bab 3 dulu, baru kemudian masuk ke bab 4 gitu ya, karena biar koherennya. Karena kalau langsung bab 4 agak rempong, nanti saya menyesuaikan di depan gitu. Jadi posisi saya sekarang saya masih di menulis bab 3. Jadi bab 3 itu saya ada 3 section gitu ya. Oh ya,
saya juga sebulan kemarin, di sebulan kemarin itu saya membuat struktur plus saya belajar latex, Prof. Jadi karena saya belum pernah gitu ya. Jadi alhamdulillah udah bisa sekarang. Saya udah bisa nulisnya, udah bisa bikin tabel, udah bisa citasi ya, sudah mulai lancar lah. Kemudian untuk untuk bab 3, jadi bab 3 ini ada fase desain, fase development, sama fase untuk untuk setup eksperimen gitu kan yang bab 3. Jadi saya baru yang kedua gitu ya. Jadi baru model development. Jadi masih separuh jalan bab 3-nya, Prof. Nanti kalau sudah selesai, rencana saya mau konsul ke Prof Ridi sama Bu Ana, nanti baru saya lanjut ke bab 4-nya gitu. Demikian, Prof. Maksudnya Prof, saya malah belum dengar, Prof. Oh ya. Oke. Ini bagus nih. Jadi kalau teman-teman nanti melakukan hal yang sama dengan Bu Nur, melakukan iterasi perbaikan. Urutannya itu perbaikannya gini. 1, 3, 4, 5, 2. Ya. Nanti konsepnya gitu ya. Teman-teman bisa ikutin ya. 1, 3, 4, 5, 2. Kalau nggak dikomentari masalahnya, satunya ya udah lewat. Langsung ke 3. Habis 3, 4, 5, 2. Yang terakhir diperbaiki yang kedua aja. Ya. Oke. Karena saya lihat setiap saya mereview itu teman-teman cukup baik di level dasar teori dan tinjauan pustaka. Ya, yang mulai isu kelihatan itu ketidaksinkronan bab 3 bab 4. 3 dan 4 itu sebagian besar belum cukup sinkron. Makanya saya selalu menyarankan kalau di bab 3 itu nanti disusun prosedurnya adalah A, B, C, D, maka di bab 4 ada judul yang namanya prosedurnya itu. Misalnya metode penelitian di bawahnya ada prosedur penelitian, terus ada 3.1, terus ada langkah, ada flowchart-nya, terus flowchart-nya ada langkah pertama, apa langkah kedua, apa langkah ketiga, apa langkah keempat. Yang langkahnya itu harus ada di bab 4. Di bab 4 jadi judul, Misalnya langkah pertama interview dengan guru misalnya. Maka di bab 4 itu ada 4.1.2-nya misalnya hasil interview dengan guru. Gitu. Tinggal kalian tambahin hasil interview dengan hasil. Jadi selalu sinkron. Ya. Oke. Jadi saya ngelihat nulis tulisannya Bu Nur ya, ini ya saya lihat. Tulisannya kalau tulisan paper bagus banget. Bagus, saya tak kasih tambah banget gitu. Tapi begitu tulis yang long run, tulis long run, tulis yang bukan sprint ya, maraton, bener ya istilahnya, maraton gitu ya, panjang gitu kan, wah baru kelihatan ada lack of detail sih biasanya. Jadi ada yang dalam banget, ada yang enggak. Itu kondisinya kayaknya seperti ini, dan emang harus diputar lagi ya. Jadi teman-teman juga gitu ya, coba dimainkan dari sudut pandang struktur ya. Tadi urutannya 1, 3, 4, 5, 2. Nah, gitu ya. Oke nih, kita lihat waktunya. Wah, udah jam 9:09. Ada lagi satu orang lagi terakhir nih, silakan. Ada? Aman ya? Yang lain? Izin nambahkan, Prof. Oh iya, boleh Mas Hasan. Ini di bagian Teams untuk progress report itu menunya kok hilang ya, Prof, di tempat saya. Oh iya, Kemarin betul. juga info dari Pasti Mas Sondro juga seperti itu. Karena apa? Karena sistem wikinya itu mulai expired diganti OneNote. Jadi nanti teman-teman sementara ini progresnya ke sistem magister ya. Saya ngeceknya nanti di magister untuk itu. Baik. Ya. Tapi yang paling penting susunan filenya. Susunan filenya. Coba kalian lihat punyanya Nafisa tuh. Kalau teman-teman bisa lihat punyanya Nafisa itu bagus banget struktur susunan file. Ya. Udah rapi ya. Mungkin bisa ditiru di situ. Ya. Oke, file strukturnya. Tuh. Sampai dibuat warna-warni itu hidup slow banget ya. Ya, saya lihat. Oke, mana sih? Harus dibawa happy, Pak, daripada stres kan ya. Iya, betul nih. Mana nih? Nah, teman-teman bayangin gitu, sekarang saya sudah punya 155 totalnya.
yang di sini gitu, 155. Nah ini nih. Nah ini lihat di sini. Nah ini. Ya. Nah itu colorful loh. Oke. Ini kurang warnanya nih, harusnya reset log ini diganti juga warnanya. Ya seperti itu, diganti warna. Saya bantuin ganti warna. Nah ini ya gitu. Nah, seperti ini. Jadi kalian bisa update di situ, taruh di situ. Terus cara nge-share linknya juga upload dulu, habis itu baru nge-share link supaya saya bisa langsung edit di situ ya. Oke ya, gitu ya teman-teman. Mungkin dari saya itu. Nanti setelah ini saya minta kalian vote untuk bulan depan kita bahas apa, ya. Oke. Nanti udah ada pilihannya. Nanti teman-teman pilih ya di bagian. Nanti saya akan umumkan di bagian general ya. Nanti setelah itu supaya teman-teman bisa memikirkan. Rencananya ada 3 topik yang mungkin dilakukan: rewriting with AI, terus habis itu eksperimen model. Ya, sama yang satunya lagi terserah kalian. Nanti tinggal di komentari aja. Ya, gitu ya. Oke, saya cukupkan sekian dulu teman-teman. Makasih waktunya. Terima kasih dan Terima kasih, kita Prof. jumpa lagi ya. Oke. Terima kasih, Prof. Terima kasih, kita jumpa lagi. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Prof. Selamat pagi.